Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang manusia dan ekonomi. Semua itu tidak lepas dari materi kita pada hari ini, yaitu tentang ekonomi, ilmu ekonomi. Ini peta konsepnya, yaitu ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya untuk mencapai kemakmuran. Ilmu ekonomi terdiri dua, yaitu dibagi menjadi dua, ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro adalah suatu ilmu ekonomi di mana lingkupnya lebih kecil yang akan membahas tentang hubungan antara produsen dan konsumen saja. Sedangkan ekonomi makro yaitu ilmu ekonomi yang membahas keseluruhan agregat, membahas yang lebih luas yang terkait dengan inflasi, pengangguran, ketenagakerjaan, dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang lain. Di dalam ilmu ekonomi yaitu di situ terdapat adanya segala keinginan masyarakat atau keinginan manusia yang tiada batasnya, sedangkan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah sangatlah terbatas. Yang dikatakan unlimited want itu adalah keinginan manusia yang tiada batas, sedangkan limited resources adalah bahwa alat pemenuhan kebutuhan adanya sangatlah terbatas. Sumber daya yang ada di dalamnya di situ, di dalam unlimited resources itu adalah termasuk sumber daya. Maka dengan adanya keinginan manusia yang tidak terbatas dan alat pemuasnya terbatas, maka di situ manusia dihadapkan pada sebuah pilihan, di mana di dalam pilihan itu maka akan terjadi adanya opportunity cost, biaya peluang. Kenapa harus milih? Karena tidak semua yang dibutuhkan itu ada. Nah, opportunity cost itu biaya peluang, biaya yang dikorbankan untuk memperoleh peluang-peluang yang lain. Contohnya, misalnya kalau kita menginginkan semua kebutuhan kita tidak akan terpenuhi, maka kita akan memilih kebutuhan itu, memilah mana yang lebih penting. Nah, maka ada yang harus dikorbankan. Katakan seandainya kita hari ini mau rekreasi atau mau sekolah. Kalau memang kita mau rekreasi, otomatis kita harus izin sekolahnya, tidak bisa mengikuti pembelajaran, tetapi kita bisa rekreasi. Atau yang lain, katakan kita misalnya lulus sekolah mau kerja atau mau lanjut kuliahnya. Kalau kita kuliah, kita tidak bisa bekerja. Kalau kita bekerja, kita tidak bisa kuliah, tetapi kita bekerja dapat uang. Kuliah harus mengeluarkan biaya. Nah, kalau kita kuliah sambil bekerja, maka di situ kita akan kehilangan waktu juga, kekurangan waktu istirahat. Ada banyak lagi contoh-contoh opportunity cost yang bisa dibahas. Kita akan melanjutkan bahwa ilmu ekonomi itu di mana suatu ilmu mempelajari usaha-usaha manusia dalam rangka untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran itu bisa dicapai apabila dipenuhinya kebutuhan. Kebutuhan apa yang dimaksudkan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Kebutuhan itu ada berbagai macam dari sudut tingkatannya. Dari sudut tingkatannya ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan di mana manusia harus memenuhi, tidak boleh tidak dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka akan berakibat fatal. Kemudian ada kebutuhan sekunder, kebutuhan yang kedua setelah kebutuhan primer terpenuhi, maka kebutuhan sekunder dipenuhi. Contohnya
kalau kebutuhan primer tadi sandang, pangan, dan papan, kalau sekunder ada yang tidak begitu penting tetapi jangan dibutuhkan, misalnya baju baru, jam tangan, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan tersier ada kebutuhan yang setelah primer sudah terpenuhi, yaitu kebutuhan mewah. Contohnya adalah perhiasan, rumah mewah, dan sebagainya. Kebutuhan yang menurut sifatnya yaitu pada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan di mana bisa digunakan, atau kebutuhan yang untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya kita, misalnya waktu istirahat, makan, minum, dan sebagainya. Sedangkan rohani adalah kebutuhan yang terkait dengan jiwa kita, yaitu kebutuhan yang bersifat seperti hiburan, kemudian rekreasi, bernyanyi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kebutuhan menurut waktu. Menurut waktu ada kebutuhan sekarang dan ada kebutuhan untuk yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga, tidak boleh tidak. Kalau tidak dipenuhi sekarang juga maka berakibat fatal. Misalnya kalau kita sakit memerlukan obat, kalau kita makan, lapar harus makan. Menurut waktu yang akan datang, yaitu dipersiapkan dari sekarang, kebutuhan itu digunakan untuk masa yang akan datang. Dalam hal ini misalnya kita harus menabung, kemudian menempuh pendidikan untuk masa yang akan datang. Yang selanjutnya adalah menurut subjek. Kebutuhan menurut subjeknya adalah kebutuhan yang dimana untuk kebutuhan individu dan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang digunakan untuk diri sendiri, contohnya kacamata, tas sekolah, pulpoin, dan lain-lain. Sedangkan subjek yang lain adalah kebutuhan kelompok. Kelompok adalah kebutuhan dimana kebutuhan itu digunakan untuk banyak orang, misalnya rumah sakit, pasar, jalan, dan tempat-tempat istilahnya penjagaan, pos penjagaan, dan sebagainya. Kebutuhan manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya faktor alam dan tempat. Tempat atau geografis juga termasuk, di mana manusia tidak semua memenuhi kebutuhan dengan cara yang sama. Di mana kita tinggal maka disitulah kita akan memenuhi kebutuhan dengan sesuai dengan tempat kita tinggal. Kalau kita di daerah alam, pedesaan, mungkin kita akan lebih bisa memenuhi kebutuhan secara alami, pohon, sayur-sayuran di tempat banyak. Misal kita mandi kadang di sungai, mungkin yang dekat laut juga bisa mencari nafkah di dekat laut itu. Kemudian alam ya, seperti kita di perkotaan segala sesuatu ada, tetapi kalau di pedesaan disesuaikan dengan tempat kita tinggal. Peradaban itu mempengaruhi kebutuhan manusia. Semakin maju peradaban manusia maka akan semakin banyak kebutuhan yang diperlukan. Setiap manusia mempunyai peradaban yang tidak sama. Dalam hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu yang dimiliki atau kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Contohnya misalnya kalau kita hidup di lingkungan keluarga priayi, keluarga kerajaan, dan masyarakat awam biasa, cara kita makan juga berbeda, cara bergaul juga berbeda, kemudian cara berperilaku dan sopan santunnya mungkin juga ada perbedaan. Kemudian agama di sini adalah sangat berpengaruh dalam kebutuhan manusia sesuai dengan keperluan kita. Misalnya kalau kita sebagai beragama Islam, kita memerlukan tempat ibadah yang tidak sama dengan agama Hindu dan Buddha atau Kristen, atau bahkan alat-alat sarana beribadah kita adalah juga sangat berbeda. Berikutnya adalah adat istiadat. Di dalam adat istiadat ini setiap daerah mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang tidak sama, atau di setiap desa di wilayah itu mempunyai kebiasaan yang tidak sama antara desa itu dengan yang lain. Contohnya kalau di
perkotaan, adat istiadat itu tidak banyak dilakukan di masyarakat lain dengan ada di pedesaan. Misalnya di pedesaan ada kegiatan misalnya di bulan apa ini Safar, juga ada kupat, ada manganan, istilahnya apa, sedekah bumi dan sebagainya. Di kota tidak ada. Tetapi kalau yang namanya adat istiadat, misalnya setiap keluarga juga berbeda, misalnya ada 7 bulan, ada 4 bulan dan sebagainya. Jadi untuk adat istiadat ini masing-masing daerah melaksanakan kegiatan yang sangat berbeda-beda. Di faktor kebutuhannya berbeda. Orang Bali setiap saat membutuhkan janur, bunga dan sebagainya. Karena di situ orang Bali identik dengan janur kuning itu untuk membuat perhiasan-hiasan atau kegiatan keagamaan atau sesajen. Kemudian manusia akan mencapai kemakmuran apabila terpenuhinya kebutuhan. Nah, kebutuhan itu bisa dipenuhi dengan alat pemenuh kebutuhan, yaitu berupa barang dan jasa. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan jasa adalah tidak berwujud. Semuanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang dan jasa bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian cara memperolehnya, yaitu ada barang ekonomis, ada barang bebas. Barang ekonomis adalah barang di mana memperolehnya perlu pengorbanan. Contohnya adalah sandang, pangan, dan papan. Barang bebas adalah barang yang memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan, misalnya udara, sinar matahari, air di lautan, di sungai dan sebagainya. Menurut kegunaannya ada barang produksi dan ada barang konsumsi. Barang produksi yaitu barang yang sudah diproduksi tetapi masih digunakan proses produksi selanjutnya, misalnya mesin-mesin perusahaan. Sedangkan barang konsumsi adalah barang yang sudah siap dikonsumsi. Contohnya adalah makanan, sandang dan pangan tadi. Barang menurut proses pembuatannya adalah barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah yaitu barang yang masih belum melakukan proses sama sekali, yang belum diolah dan masih asli, perlu diproses selanjutnya. Barang setengah jadi barang yang sudah diproses tapi masih belum tersempurna, masih menggunakan proses selanjutnya. Dan barang jadilah barang yang sudah siap pakai. Nah, kemudian untuk hubungannya dengan barang lain ada barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi yaitu barang di mana bisa menggantikan barang lain asal fungsinya sama. Contohnya kalau kita mau gula putih tidak ada, kita pakai gula merah. Kalau tidak beras, kita makan dengan jagung. Sedangkan barang komplementer yaitu barang yang bisa digunakan apabila digabungkan dengan barang lain baru bisa dimanfaatkan. Contohnya kalau ada motor membutuhkan bensin, kemudian jarum dengan benang, kemudian kompor dengan minyak dan sebagainya. Yang terakhir adalah kegunaan barang, yaitu ada guna bentuk, guna tempat, guna waktu, dan guna pemilikan. Barang menurut guna bentuknya yaitu barang akan mempunyai nilai guna yang lebih tinggi apabila sudah dirubah bentuknya sebagaimana yang diinginkan oleh manusia. Nah, misalnya kita punya kain, kita buat baju atau taplak meja yang sesuai dengan keinginan kita. Guna tempat barang akan mempunyai guna yang lebih tinggi apabila ditempatkan pada tempat yang seharusnya atau semestinya. Contohnya, pasir di laut setelah diangkat di permukaan bumi, maka dia akan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi, maka dia juga akan lebih bermanfaat, digunakan untuk pembangunan dan lain sebagainya. Guna waktu barang akan menilai guna yang lebih tinggi apabila digunakan dengan waktu yang seharusnya, setepat waktunya, sesuai dengan waktunya. Yaitu misalnya kalau payung dan jas hujan kita gunakan pada saat musim hujan.
Yang terakhir adalah guna pemilikan. Barang itu akan mempunyai nilai guna yang lebih tinggi apabila menjadi milik kita sendiri, bukan pinjaman. Jadi menjadi milik kita sendiri dalam arti bahwa barang itu bisa kita gunakan sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita tidak punya milik sendiri dan menggunakan milik orang lain, maka dia harus berhati-hati, harus menjaganya dan sebagainya. Tapi kalau punya kita sendiri, tidak ada rasa was-was dan sebagainya. Demikian video pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih ada yang belum dipahami, kita bisa membahasnya di saat pertemuan di masa yang akan datang. Demikian ulasan materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.